Tim dulu. Jangan gitu-gitu. Diam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah serius sih. Iya, ulang kita diam. Udah lanjut aja kali enggak langsung hapus. Udah ya. Sama kamu dan Assalamualaikum. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Selamat malam juga. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda karena sudah meluangkan waktu Anda untuk wawancara kali ini. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ningrum Dwi Set Febriani. Saya mahasiswa psikologi semester 4 dari Universitas Bina Bangsa. Baik, selanjutnya silakan Anda memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu, nama dan dari mana asalnya dan pekerjaannya. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Sylvia Derti Fitriani. Saya dari Serang. Untuk pekerjaan, saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tujuan wawancara kali ini. Jadi, tujuan wawancara kali ini adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman nyata subjek dalam menghadapi berbagai situasi di dunia kerja atau organisasi guna menilai kompetensi perilaku seperti berpikir strategis, ketangguhan, profesional, adaptasi terhadap perubahan, kerjasama tim, dan kepemimpinan melalui pendekatan wawancara berbasis peristiwa perilaku atau behavioral event interview. Dan lama waktu wawancaranya yaitu 30 menit. Saudara akan mendapat jaminan kerahasiaan atas informasi yang telah disampaikan. Dengan penjelasan tersebut, kami harap saudara bersedia menjadi subjek dalam praktikum ini. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda berkenan jika selama wawancara saya merekam video? Ya, silakan, saya berkenan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai wawancaranya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa kegiatan atau pengalaman kerja yang Anda tekuni saat ini? Oke, baik. Untuk pekerjaan, saya sudah bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang kurang lebih hampir 3 tahun. Baik, sejak kapan Anda menjalankan tugas tersebut? Terus apa saja kondisi di lingkungan kerja Anda, baik dari dalam kantor maupun dari luar, misalnya kayak kebijakan pusat, terus kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi pekerjaan Anda? Oke, baik. Jadi untuk sudah sejak 2022 kurang lebih 3 tahun saya menjalankan tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang itu bisa dari kebijakan dari pusat, kebijakan dari pimpinan, terus juga masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat di Kabupaten Serang, seperti itu. Baik, apa tugas Anda di pekerjaan itu? Apakah ada target jangka panjang ataupun tujuan dari unit kerja atau instansi yang ingin dicapai? Untuk tugas utama, saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang itu di bidang P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit. Berdasarkan SK dari pimpinan, saya ditugaskan sebagai pengelola program penyakit tidak menular. Adapun target jangka panjang yang ada di instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tentunya ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang sehat dan produktif.
Untuk target biasanya ada target capaian indikator-indikator yang sumbernya dari pusat, dari Kementerian Kesehatan. Namun ada beberapa juga yang kami buat secara instansi, ada beberapa indikator yang kami buat gitu. Tapi tetap diadaptasi dari indikator ataupun target yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memahami arah kebijakan atau perkembangan yang terjadi? Apa langkah yang Anda ambil supaya pekerjaan Anda sesuai dengan rencana atau tujuan instansi? Baik, jadi untuk arah kebijakan itu biasanya kami mengacu kepada kebijakan dari pusat, dari Kementerian Kesehatan maupun Kemendagri. Adapun upaya-upaya yang sudah dilakukan ya, langkah-langkah supaya terencana itu, tentunya kami perlu memahami secara baik apa saja arah kebijakan atau kebijakan peraturan-peraturan dari Kemenkes. Kalaupun memang saya ada ketidakpahaman, biasanya akan diskusi dengan pimpinan atau atasan terkait hal yang tidak dimengerti, seperti itu. Baik, apa hasil dari langkah yang Anda ambil tadi? Apakah ada dampak baik terhadap unit kerja Anda, seperti pekerjaan jadi lebih efektif, atau pelayanan meningkat, atau target tercapai? Baik, jadi untuk dampak yang dihasilkan, seperti yang tadi saya katakan, untuk kebijakan itu kan pusatnya dari pusat ya, dari kementerian. Mereka biasanya akan sosialisasi nih ke provinsi maupun ke kabupaten kota. Jadi nanti kami dari kabupaten kota akan melakukan sosialisasi juga ke puskesmas yang menjadi wilayah kerja. Adapun langkah yang diambil, dampak baiknya tentu saja ada dengan adanya koordinasi dari pimpinan di instansi maupun koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Tentunya pekerjaan juga akan lebih efektif. Terus juga apa yang awalnya tidak paham menjadi paham, tentunya untuk tujuan akhirnya ya, tujuan target utamanya tentunya untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Serang yang sehat dan produktif, seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua, apa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam area kerja saat ini? Bagaimana cara Anda menghadapinya? Apa yang menjadi pertimbangan Anda? Mengapa Anda memilih cara penyelesaian tersebut? Untuk masalah kan terbagi menjadi dua ya, internal dan eksternal. Mungkin kalau untuk masalah internal itu lebih ke ada kurangnya sumber daya manusia nih, terutama ya di program PTM sendiri. Memang sampai saat ini hanya 2 orang yang memegang program, padahal programnya itu programnya besar. Di Kementerian Kesehatan aja, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit itu dia ada tim kerjanya 8. Sedangkan di Dinas Kesehatan itu kami berdua harus menguasai 8 tim kerja yang ada di Kemenkes. Terus di puskesmas itu hanya 3 orang yang harus menguasai 8 program atau 8 tim kerja di Kementerian Kesehatan. Itu mungkin internalnya. Eksternalnya itu lebih ke tantangan masyarakat ya, tantangan dari masyarakat yang memang belum sadar akan pentingnya hidup sehat, terutama untuk deteksi dini penyakit tidak menular, seperti itu. Baik, bisa diceritakan situasi atau latar belakang munculnya masalah atau tantangan tersebut? Apa faktor dari dalam internal atau luar eksternal yang mempengaruhinya? Untuk faktor internalnya mungkin lebih ke kurangnya sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan, karena programnya juga luas, programnya juga banyak. Sedangkan yang dari kami Dinas Kesehatan itu, khususnya di program PTM, hanya 2 orang yang menjadi pengelola programnya. Tentunya ada tantangan dan beban tugasnya masing-masing.
sehingga seharusnya sih bisa lebih ditambah lagi petugasnya atau stafnya, sehingga bisa berbagi peran dan berbagi tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu untuk dari dalam internalnya. Kalau eksternal itu lebih kepada tantangan kepada masyarakat, yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami pentingnya hidup sehat, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa tugas atau tanggung jawab Anda dalam situasi itu? Apa yang harus Anda capai meskipun ada tantangan tersebut? Baik, untuk tugas dan tanggung jawab tentunya tetap harus dilaksanakan, terutama sebagai pengelola program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Kami tidak hanya membuat peraturan, menjalankan peraturan dari Kementerian Kesehatan, kami juga perlu menganalisis kondisi yang ada di masyarakat seperti apa di wilayah kerja puskesmas. Jadi untuk tantangan tetap harus dihadapi, tetap harus dicapai dengan adanya saling diskusi dengan berbagai pihak, kerjasama, kolaborasi, itu menjadi modal utama mencapai tujuan bersama, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah yang Anda ambil untuk mengatasi tantangan itu? Apa yang menjadi pertimbangan Anda sebelum memilih cara tersebut? Untuk pertimbangan memilih cara itu lebih kepada hasil arahan dari pimpinan. Maksudnya ada beberapa, misalnya ada masalah lalu ada solusinya, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah itu kami prioritaskan yang memang bisa dilakukan efektif dan seefisien mungkin untuk masyarakat gitu, untuk puskesmas juga. Jadi memang memilih skala prioritas permasalahan dan untuk upaya penyelesaiannya juga dipilih yang paling efektif dan efisien, dan mungkin yang bisa tanpa biaya yang memilih pilihan yang atau opsi yang tidak memerlukan banyak biaya, misalnya seperti itu. Baik, bagaimana hasilnya setelah Anda mengambil langkah tersebut? Apakah tantangan bisa diatasi dan memberi dampak bagi unit kerja atau pelayanan publik? Untuk langkah sebetulnya kan setiap pilihan itu ada plus minusnya ya pastinya. Ketika kita memilih satu pilihan belum tentu dia ada positifnya aja, pasti ada sisi lainnya. Untuk tantangan sih selama kami di tim Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan baik, lalu juga koordinasinya juga berjalan dengan baik, alhamdulillah tantangan juga dapat dihadapi. Karena biar bagaimanapun kami sebagai petugas kesehatan tentunya tujuan utama kami adalah memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal, dapat mempertahankan kondisi kesehatannya dan terhindar dari penyakit, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda saat menangani berbagai tugas dengan volume besar dalam tenggat waktu yang terbatas. Kapan, apa yang Anda lakukan, apa saja kendalanya atau hasilnya? Baik, kalau untuk pengalaman banyak tugas di waktu yang sempit itu pernah sering terjadi sih. Jadi ada beberapa, misalnya kita diminta data program, dimintanya misalnya pagi siang harus sudah dikumpulin, itu pernah. Terus juga ada kayak dokumen-dokumen usulan yang cuma diberi waktu sehari harus sudah ditanda tangan, harus sudah diupload dan sudah harus dikirimkan ke Kementerian Kesehatan. Untuk kapan kejadiannya biasanya ada saja sih, setiap hari itu ada saja data-data yang diminta dadakan ya, diminta permintaan mendadak, dokumen-dokumen ataupun data-data terkait kesehatan.
Kalau untuk langkah-langkah menyelesaikannya sih lebih kepada skala prioritas tugas mana yang harus dikerjakan dan memiliki tenggat waktu yang harus segera dikumpulkan. Misalnya dari 3 tugas yang diberikan, mana dari tiga tugas tersebut yang misalnya dikumpulkan lebih dulu. Misalnya tugas kedua lebih harus dikumpulkan di tanggal 22 misalnya, sedangkan yang lain tanggal 30, berarti kami prioritaskan yang tanggal 22. Atau bisa juga dengan opsi mana yang mudah dikerjakan terlebih dahulu, karena terkadang ada tugas yang yang rasanya sulit dilakukan, tetapi terkadang kita lebih banyak memikirkan tanpa mengerjakan. Jadi bisa dikerjakan dulu yang mudah, baru yang sulit di akhir, atau bisa dilihat dari batas waktu pengumpulannya, seperti itu kalau untuk menyelesaikan pekerjaan di waktu yang mendadak yang biasa dilakukan. Untuk hasil akhirnya sih alhamdulillah sih selalu berupaya untuk tepat waktu. Adapun kalau misalnya pun tidak tepat waktu, misalnya mengumpulkan dokumen ke Kementerian Kesehatan tidak tepat waktu, biasanya sih lebih kepada permintaan tanda tangan pimpinan, karena tanda tangan pimpinan itu beliau tidak selalu ada di kantor. Mensiasatinya sih kami ada satu sistem surat menyurat secara online, dan itu pun walaupun memang dirasa tidak memakan waktu lama, tapi pimpinan juga perlu membaca terlebih dahulu dokumennya dokumen apa. Dan surat itu kan tidak hanya dari satu bidang ya, kami ada 4 bidang, satu bidang itu ada 3 seksi gitu kan, 3 sub seksi bidang gitu. Jadi itu sih lebih kepada permintaan penandatangan dokumennya sih yang terkadang agak cukup lama seperti itu. Sisanya sih alhamdulillah sesuai dengan target waktu yang diberikan. Baik, apakah ada tekanan dari atasan, tenggat waktu yang mepet, atau permintaan mendadak? Kalau untuk tekanan dari atasan mungkin lebih ke mengingatkan, misalnya dokumen ini harus dikumpulkan besok. Nah itu biasanya pimpinan akan selalu melakukan follow up, ini dokumennya sudah sampai mana, apa yang sudah dikerjakan. Biasanya beliau akan lihat dan merevisi terlebih dahulu dokumennya sebelum akhirnya diupload. Kalau untuk tugas tenggat waktu mepet, itu pernah ada, misalnya ada usulan dari Kementerian Kesehatan, ada surat edaran di mana kabupaten kota perlu mengusulkan bahan medis untuk wilayah puskesmas kerjanya. Dan itu suratnya misalnya baru di-share hari ini, sedangkan besok sore itu harus sudah selesai dan harus sudah diupload. Nah itu ada yang seperti itu. Permintaan mendadak juga ada, dimintanya pagi, dokumennya harus dikumpulkan siang, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda menghadapi tekanan kerja yang berat, apa kendalanya dan bagaimana Anda menyikapinya? Kalau untuk tekanan kerja itu mungkin lebih bagaimana kita menyikapi dan menghadapi tekanan yang ada. Apakah memang kalaupun misal tekanan itu berasal dari misalnya kayak tadi pengumpulan dokumen secara mendadak, itu lebih baik segera dikerjakan, segera diselesaikan supaya itu tadi tekanannya, masalahnya bisa segera terselesaikan, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa latar belakang atau penyebab tekanan tersebut? Misalnya perubahan kebijakan, kekurangan SDM, atau permintaan masyarakat meningkat. Kalau untuk tekanan sih saat ini lebih ke kurang SDM ya, kekurangan sumber daya manusia sih, karena walaupun sudah berdua, rasanya masih perlu adaptasi dan juga perlu pembagian tugas yang yang adil. Karena biar bagaimanapun program penyakit tidak menular ini kan seperti yang tadi saya jelaskan, dari Kemenkes saja dibagi menjadi 8 tim kerja, sedangkan di kabupaten tuh cuma ada 2 orang
di Kemenkes itu 8 tim kerja, satu tim kerja tuh bisa 5 orang, bisa 8 orang, dan ketika di kabupaten itu cuma ada 2 orang. Nah itu mungkin bebannya agak berat nih, dipegang 2 orang, apalagi kalau di puskesmas bisa dipegang 1 orang itu ketika di pelayanan. Lebih ke situ sih untuk tekanan beban kerjanya sih, karena banyak penyakit yang harus dicegah dan dikendalikan, terus juga programnya juga banyak, jadi memang harus saling berbagi dan saling bantu satu sama lain seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa peran dan tanggung jawab Anda dalam situasi tersebut? Apa yang dituntut dari Anda saat itu? Kalau untuk dituntut pastinya menyelesaikan tugas dengan tepat ya, cepat tepat dengan baik. Terus juga mungkin yang dituntut lebih selain untuk pekerjaan lebih ke capaian indikator program. Nah itu yang dituntut ya, untuk misalnya ada capaian indikator tahun ini harus 90%. Nah itu memang dituntut, diupayakan untuk 90%. Gimana caranya kita di dinas kesehatan koordinasi juga dengan puskesmas maupun dari bidang-bidang lain untuk kerjasama supaya target yang diberikan dari Kementerian Kesehatan bisa tercapai di tahun ini, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk tetap tenang, menyelesaikan pekerjaan, dan menjaga semangat kerja? Untuk tetap tenang sih, kalau menurut saya apapun tekanan di tempat kerja, beban tugas yang diberikan harus bisa segera dikerjakan, karena kalau nggak dikerjakan, dipikirkan terus, malah nanti menghabiskan waktu dan tidak selesai pekerjaannya. Jadi kalau misalnya ada tugas ataupun tekanan berat, tugas atau beban kerja yang berat, segera dikerjakan. Kalau tidak paham tanyakan, kalau tidak sanggup minta tolong ke rekan kerja yang lain untuk dibantu, seperti itu sih. Karena kalau kita sanggupi sendiri, kita juga punya kapasitas maksimal dari kemampuan kita. Kalau tidak bisa ya kita tanya ke yang bisa seperti apa arahannya. Kalau misalnya tidak sanggup dikerjakan sendiri, baiknya minta tolong ke pegawai yang lain, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah tekanan bisa diatasi? Bagaimana hasil kerja Anda? Apakah Anda bisa bangkit dan belajar dari situasi tersebut? Untuk tekanan bisa diatasi selama kita sebagai pegawai tadi yang seperti saya sampaikan, kalau ada tugas berat coba dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya tidak paham, tanyakan, berani untuk tanyakan ke yang lebih paham. Kalau merasa tidak sanggup, baiknya disampaikan kalau saya tidak sanggup nih mengerjakan 3 tugas ini sekaligus gitu. Harus kalau menurut saya seperti itu. Kalau untuk bangkit dan belajar, pastinya apapun situasi dan kondisi kita, pasti kita selama kita masih hidup akan selalu belajar dari pengalaman-pengalaman di tempat kerja, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, proses perubahan paling sulit apa yang pernah Anda hadapi? Untuk proses paling sulit yang dihadapi mungkin tahun ini lebih kepada kebijakan baru dan indikator program baru yang diberikan dari Kementerian Kesehatan. Karena ada beberapa indikator pemeriksaan kesehatan yang saya pikir targetnya cukup tinggi tapi persiapannya belum maksimal. Contoh sendiri di Kabupaten Serang, kami ada program yang namanya deteksi dini penyakit tidak menular. Itu screening profil lipid, screening kolesterol, screening pencegahan stroke pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus. Itu targetnya kalau tidak salah tahun ini cukup tinggi, 40% ya kalau tidak salah. Yang menjadi masalahnya adalah ketersediaan
tenaga di puskesmas, petugas lab yang hanya satu puskesmas satu. Terus juga ada alat-alat yang memang sudah lama tidak dikalibrasi gitu. Dan ada beberapa komponen dari alat tersebut yang rusak. Nah, itu yang terkadang kebijakan baru tersebut tidak artinya kebijakan baru tersebut harus tetap kita jalankan meskipun kami di bawah ya di kabupaten dan puskesmas terkendala alat ya atau kerusakan alat seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi saat itu? Misalnya perubahan sistem kerja, kebijakan baru, rotasi jabatan, atau penggunaan aplikasi digital baru. Kalau untuk aplikasi digital baru itu ada salah satu aplikasi pencatatan pelaporan terbaru untuk deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. Itu namanya aplikasi, nama sistemnya NAR ya. NAR itu kalau tidak salah digunakan terakhir saat pandemi COVID, dan itu digunakan oleh pemegang program surveillance. Nah, tahun ini NAR itu akan digunakan kembali untuk pencatatan pelaporan deteksi dini kanker. Nah, itu kami di program PTM belum terlalu memahami, baru kemarin disosialisasikan. Jadi itu juga menjadi satu perubahan yang cukup signifikan di program karena belum pernah memakai aplikasi tersebut, tapi ya tetap harus dihadapi karena kita harus adaptif ya, harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa peran dan tugas Anda dalam situasi perubahan tersebut? Apa yang harus Anda capai meskipun situasinya berubah? Kalau untuk peran dan tugas, tentunya di kabupaten kami sebagai tim di Kabupaten Serang tentunya punya kewajiban untuk menjelaskan ataupun memberikan pemahaman kepada tim di puskesmas untuk perubahan untuk peran dan tugasnya apapun. Misalnya kayak tadi tuh ada sistem pencatatan pelaporan terbaru. Nah, kami harus benar-benar memahami sistem tersebut karena nanti kami yang akan sosialisasi ke puskesmas, ke pelaksananya gitu di masyarakat. Itu adalah puskesmas garda terdepannya. Jadi kalau kami ada sosialisasi dari pusat, kami upayakan semaksimal mungkin untuk fokus untuk memahami yang tidak ditanyakan, yang tidak dimengerti dicoba ditanyakan, karena biar bagaimanapun kami punya tanggung jawab untuk sharing informasi tersebut ke puskesmas maupun ke masyarakat seperti itu. Baik, selanjutnya apa yang Anda lakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut? Apa strategi Anda agar tetap bisa bekerja dengan baik? Menyesuaikan dirinya ya tetap menerima perubahan tersebut, belajar dengan beradaptasi ya, belajar dengan kondisi tersebut, dan juga kalau misalnya ada perubahan, kita terima perubahan tersebut, kita pelajari, kita aplikasikan seperti itu. Jadi tidak menolak perubahan. Kalau memang perubahannya ke arah yang lebih baik, ya tentunya kan lebih baiknya diterima dan diadaptasi. Bagaimana hasil akhirnya? Apakah Anda bisa menyesuaikan diri? Apa sih manfaat atau pelajaran yang bisa Anda dapatkan dari pengalaman itu? Untuk adaptasi hasilnya sih bisa menyesuaikan diri karena tadi ya contohnya yang penggunaan aplikasi baru itu, karena dari pihak kementerian juga mensosialisasikan penggunaan aplikasinya seperti apa. Terus juga kalau misalnya yang tidak ditanyakan juga mereka secara terbuka membuka diskusi ataupun tanya jawab secara pribadi gitu. Jadi adanya perubahan juga tidak selalu memberikan dampak negatif ya, tapi ada juga dampak positif yang dirasakan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, ceritakan salah satu pengalaman kerja Anda yang menantang atau saat Anda bekerja dengan rekan kerja yang sulit. Sejak kapan kejadian itu terjadi, dalam konteks tugas atau kegiatan apa?
Tekan kerja sulit ya, berarti orangnya yang sulit ya. Iya. Mungkin bukan sulit ya, karena kan mungkin ini ya, kalau kita kan bekerja itu kan dengan orang yang berbeda, karakter orang yang berbeda. Tentunya dengan karakter orang yang berbeda itu kita tetap saling kerjasama, saling kolaborasi, karena tujuannya adalah kita kerja itu yang memang untuk tujuan organisasi atau instansi. Jadi kalaupun memang ada adu argumen, ada perbedaan pendapat, itu menurut saya hal yang biasa di tempat kerja, karena isi kepala orang berbeda-beda, karakter orang beda-beda. Kalaupun kapan terjadinya itu sepertinya setiap hari ada aja sih perubahan, ada aja sih perbedaan pendapat dari masing-masing pegawai. Yang terpenting kalau menurut saya, perbedaan itu bukan suatu masalah. Kalau memang ada perbedaan bisa dibicarakan untuk mencari jalan tengahnya seperti apa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tanggung jawab Anda saat itu? Apa tujuan kerja tim atau target yang harus dicapai? Kalau untuk tanggung jawab ya, ada tujuan kerja ya, tujuan kerja timnya adalah yaitu untuk memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Serang tetap dalam kondisi yang sehat, terhindar dari penyakit. Adapun misalnya pasien-pasien yang sudah kena penyakit ini, bagaimana tetap terkendali dan supaya tidak ada komplikasi dan taraf hidupnya meningkat, seperti itu. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi tantangan kerjasama tersebut? Langkah konkret apa yang Anda ambil? Dan bagaimana cara Anda mengatasi perbedaan atau konflik? Kalau untuk langkah menghadapi perbedaan, contohnya diskusi, misalnya diskusi dengan antar pegawai maupun diskusi dengan pimpinan. Nah, itu kan pasti punya perbedaan masing-masing, punya pandangan masing-masing. Kita baiknya sebagai tim, kalaupun ingin menyampaikan pendapat, disampaikan dengan baik. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat tidak menjadi adapun pendapat-pendapat yang kurang berkenan, baiknya tetap diterima, diterima dan tidak dianggap itu satu masalah. Jadi kita menyampaikan pendapat, kita juga menerima pendapat orang lain, sampai nanti akhirnya kan dari diskusi itu akan ada rencana tindak lanjut ataupun solusi dari masalah itu. Jadi kalau misalnya ada konflik, perbedaan pendapat, baiknya tidak perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah, seperti itu. Jadi justru dengan banyaknya karakter orang itu kita punya pandangan-pandangan baru gitu. Menurut si A seperti ini, menurut si B seperti ini. Nah, nanti kita akan diskusi akhirnya akan seperti apa. Jadi konflik itu, perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya, pasti itu terjadi. Tinggal bagaimana kita menghadapi perbedaan konfliknya, apakah mau tetap egois, tetap harus pendapat kita yang di ACC ya, atau pendapat kita yang didengar, atau berusaha memahami pandangan orang lain, seperti itu. Bagaimana sih hasil akhirnya? Apakah kerjasama membaik? Apakah tugas selesai dengan baik? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Terkadang kalau kita tuh suka ngerasa kalau pendapat kita tuh paling benar gitu tuh, tapi ternyata ada pendapat-pendapat orang lain yang win-win solution gitu. Jadi memberikan dampak positif ke kita, memberikan dampak positif juga untuk orang lain. Jadi untuk kerjasama sih, setelah diskusi itu biasanya kita punya satu visi yang sama, satu misi yang sama. Tugas juga bisa selesai dengan baik. Yang bisa dipelajari yaitu tadi, perbedaan itu bukan menjadi masalah ya untuk tim. Justru malah dengan perbedaan pendapat itu kita punya pandangan baru, punya penilaian baru, punya sudut pandang orang lain gitu. Jadi bukan satu masalah lah untuk adanya perbedaan di satu tim itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, ceritakan pengalaman pemimpin
Ceritakan pengalaman memimpin tim di pekerjaan atau organisasi. Berapa anak buah Anda saat itu? Dalam konteks kegiatan apa Anda menjadi pemimpin? Berapa jumlah anggota tim? Apa posisi tanggung jawab Anda? Kalau untuk pernah menjadi pemimpin, mungkin ini bisa dijadikan salah satu contoh ya. Jadi dinas kesehatan itu kan di kabupaten nih ada pengelola programnya satu orang. Nah, dia punya tim nih dari puskesmas di Kabupaten Serang, karena 31 puskesmas. Nah, ada 31 orang juga yang memegang program yang sama di puskesmasnya. Nah, ini pimpinannya nih di kabupaten gitu. Berarti kalau misalnya saya jadi pengelola program PTM di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, berarti teman-teman dan rekan-rekan tim saya di puskesmas itu menjadi tim saya, seperti itu. Untuk jumlahnya berarti kan 31 orang ya dalam satu tim. Terus jumlah posisi dan tanggung jawab mungkin lebih ke advokasi, terus juga lebih ke menjadi penanggung jawab program di kabupatennya. Jadi kadang jadi kami suka diskusi nih antara puskesmas dengan kabupaten. Jadi kami suka mendengarkan keluhan-keluhan ataupun kendala-kendala di puskesmas seperti apa dalam memberikan pelayanan kesehatan. Terus nanti puskesmas juga akan sering tanya terkait program di dinas kesehatan, terkait program ke dinas kesehatan, seperti itu. Ceritakan pengalaman paling sulit dalam mengarahkan tim. Mengapa hal tersebut terjadi? Apa tantangan utamanya? Apakah ada perbedaan pendapat, seperti kurangnya motivasi atau ketidaksesuaian peran? Karena bentuknya tim mungkin yang lebih sering itu ada perbedaan pendapat. Ada mungkin perbedaan pendapat seharusnya seperti ini, seperti itu gitu. Itu sering buka diskusi, sering tanya jawab, sering koordinasi sama puskesmas. Itu sih yang membuat tim makin solid, makin saling dukung satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita egois sebagai pemimpin tim, tidak mendengarkan rekan-rekan kerja kita, gitu juga kan gak baik. Jadi baiknya sebagai pemimpin, selain kita memberikan instruksi, memberikan arahan, itu juga kita mendengarkan saran dari teman-teman di puskesmas seperti apa gitu. Kalau untuk ketidaksesuaian peran mungkin ketidaksesuaian peran, karena biar bagaimanapun sebagai pengelola program itu kan sudah ditunjuk langsung oleh pimpinan, ada SK-nya, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam memimpin tim tersebut? Apa strategi atau pendekatan yang Anda pakai? Bagaimana Anda berkomunikasi dan membagi tugasnya? Untuk pendekatan biasanya sih kami setahun sekali itu bisa 3-4 kali ada pertemuan secara langsung ya, tatap muka. Adapun kalau tidak tatap muka bisa menggunakan media online seperti Zoom meeting misalnya. Nah, itu sering koordinasi, sering komunikasi supaya kita juga saling paham nih satu sama lain antara puskesmas dengan dinas kesehatan gitu. Kalau yang biasa dilakukan seperti itu sih, sering banyak komunikasi, sering koordinasi, dan sering sharing informasi dari dinas ke puskesmas, dari puskesmas ke dinas, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasilnya? Apa dampaknya terhadap tim atau pekerjaan? Apakah tujuannya tercapai? Apakah ada perubahan dalam sikap, kinerja, atau hasil kerja tim? Untuk hasilnya sih jadi dengan seringnya komunikasi, koordinasi, sering bertatap muka juga, baik secara online maupun offline. Jadi sering mengenal satu sama lain, paham karakter tim. Jadinya dampaknya sih jadi lebih solid, saling bantu malah. Jadi yang tadinya mungkin ada personil yang kesulitan karena dia
sering koordinasi, sering komunikasi, sering mengemukakan pendapat, jadinya tim petugas-petugas yang lain juga saling bantu nih si tim yang merasa si anggota yang merasa kesusahan itu. Jadi dampaknya sih alhamdulillah dengan sering berkomunikasi malah ada motivasi, ada semangat dari tim sehingga capaian juga hasil kerja timnya juga maksimal seperti itu. Baik, karena wawancaranya sudah selesai, saya akhiri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. Kali ini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kedengar